Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Video kali ini akan sangat berbeda dibandingkan video-video lainnya. Jadi banyak yang meminta ke saya dari dulu untuk membuat perjalanan hidup saya dalam bentuk Draw My Life. Draw My Life itu yang seperti ini. Kalau Anda bisa lihat YouTuber dalam negeri atau YouTuber luar menggambar tentang kehidupannya, tapi intinya adalah menceritakan kehidupannya. Well, satu, saya nggak hobi gambar, dan Draw My Life juga sudah banyak yang buat. Kenapa nggak kita bikin sesuatu yang lebih relate dengan otomotif? Jadi di video ini saya tidak akan membuat Draw My Life, tapi membuat sesuatu yang saya sebut sebagai Drive My Life. Saya akan berkendara menggunakan mobil saya untuk ke tempat-tempat yang bersejarah dalam hidup saya sambil saya menceritakan apa yang saya alami sepanjang hidup. Nggak pakai lama-lama, langsung kita mulai. Sekarang kita langsung menuju ke rumah sakit tempat saya dilahirkan. Dan kita lihat dari situ perjalanan hidup akan membawa saya ke mana saja. Ya, perjalanan hidup saya dimulai dari sini. Rumah Sakit Bunda Jakarta. Saya dilahirkan di rumah sakit ini tanggal 17 Oktober 1974 dari pasangan dokter muda yang baru saja lulus kuliah. Ayah dan ibu saya berkuliah di tempat yang sama di FKUI. Mereka menikah, kemudian setelah mereka menikah, mereka melahirkan saya di sini, dan pada saat saya lahir, rumah sakit ini baru berusia 1 tahun. Jadi rumah sakit yang baru, rumah sakit yang paling modern waktu itu. Saya dilahirkan dengan berat 3,3 kg jam 5 subuh. Dan pada saat saya lahir, saya itu bertepatan lahirnya dengan Hari Raya Idul Fitri. Makanya kenapa nama saya Fitra. Nah, setelah lahir dengan sehat di sini, saya keluar dari rumah sakit, tidak langsung tinggal di Jakarta, tapi langsung dibawa keluar kota. Jadi kita langsung mengawali Drive My Life ini dengan jalan langsung keluar kota. Let's go! Perjalanan dari Jakarta ke Indramayu ini pastinya panjang dan melewati kemacetan baik di tol dalam kota maupun di beberapa ruas jalan tol. Tapi saya nggak masalah, saya sangat enjoy dengan perjalanan ini. Nah, ini sekarang kita di Jatibarang menuju Indramayu. Ini ruas jalannya saya ingat sekali. Ini di kanannya ada kali, kemudian jalannya lurus. Sekarang jalannya agak rusak ya, tapi dulu waktu kecil sering diajak ayah lewat jalan ini tuh jalannya mulus dan lurus.
Ketika kita udah keluar dari tol dan menuju Indramayu lewat jalan-jalan Pantura yang kecil-kecil ini, banyak tantangannya. Jalannya sempit, bergelombang, bahkan kadang rusak. Kemudian banyak mobil pelan, motor dari lawan arah, dan kita harus menyalip truk. Belum lagi cuacanya yang panas. Tapi mobil ini tetap melaju mulus karena sebelum berangkat sudah saya ganti olinya dengan Shell Helix X10. Indramayu, dan kita langsung ke jalan utama di kota ini, salah satunya Jalan R.A. Kartini, ke rumah pertama yang ditempati oleh kami di kota ini. Rumah pertama saya, rumah pertama kami tepatnya. Dulu nomornya 117D, tapi sekarang kayaknya udah diubah, nomornya jadi nomor 5. Masih mirip rumahnya seperti yang ada di ingatan saya. Ada pohon mangganya. Ini pohon mangga yang benar-benar orang tua saya itu nanem kalau nggak salah. Jadi ada pohon mangganya di sini. Mangganya masih berbuah. Nah, rumah ini bukan rumah milik orang tua saya, tapi ini adalah rumah kontrakan. Karena waktu itu dokter baru lulus, jadi belum banyak tabungannya gitu ya, dan kami tinggal di sini lumayan lama, mungkin sekitar 4 tahunan ya, 3 tahun, 4 tahun di sini. Dan di sini artinya saya dari lahir sampai kira-kira umur 4 tahunan ya, dan rumah pertama sejak saya lahir ya ini di Jalan R.A. Kartini di Indramayu. Dan di sini pada saat saya umur 3 tahun, saya masuk ke TK. Sekarang kita ke TK-nya. TK saya udah hilang. Ini saya ingat, ini kalau nggak salah rumah Bu Maslihah namanya, salah satu perawatnya ibu saya. Tapi sekarang udah kosong. Dan seingat saya dulu TK saya itu di seberangnya rumah ini. Yang mana sekarang kalau kita lihat ke seberang, udah jadi gedung. Udah nggak ada bekas TK-nya, dulu namanya TK Trisula. Oke, nah tapi setelah saya selesai dari TK, kemudian orang tua saya itu sudah memiliki cukup tabungan. Karena ibu saya praktek di Rumah Sakit Umum Indramayu, ayah saya juga. Jadi kemudian punya tabungan dan akhirnya membeli rumah sendiri di Indramayu, dan kami pindah ke rumah yang baru. Kita cari lagi yuk rumahnya. Nah, di sekitar tahun 7980 pada saat saya sudah berusia 5 tahun, kami pindah ke rumah ini. Tapi sekarang sudah berubah tampilannya, sudah direnovasi oleh pemilik barunya. Tapi ini di Jalan Sudirman di kota Indramayu. Dan saya sekolah itu tidak jauh. Saya sekolah itu di Jalan R.A. Kartini. Dan ada satu kebiasaan aneh yang saya lakukan kalau di sini, kalau misalnya jalan ke sekolah. Oke, yuk ikutin saya ke depan. Nah, ini ada lampu lalu lintas di sini. Saya tuh suka mobil dan pengen banget bisa nyetir dari saya masih SD gitu ya, baru kelas 1. Sini deh. Jadi saya menganggap diri saya itu seperti nyetir mobil. Jadi ketika lampu lalu lintasnya itu merah, saya berhenti. Bawa tas sekolah, saya berhenti ngikutin lampu lalu lintasnya. Bareng sama mobil-mobil lain semuanya. Nah, itu lampu merahnya yang ini mati, hanya ada yang di sana. Tapi udah, saya nggak mau jalan. Saya berhenti aja di lampu merah. Nunggu ya nunggu. Walaupun sekolah udah mulai agak telat ya, nunggu ya nunggu. Nah, begitu hijau, baru jalan. Nah, sekarang kita lihat SD saya di sini.
Saya nggak inget namanya, tapi kayaknya namanya dulu bukan Margadadi, tapi SD Negeri 1. Di sini saya diizinkan untuk masuk SD umur 5 tahun karena bisa membaca tadi. Di situ ada TK Trisula. Oh, artinya TK saya yang tadinya di Jalan Wiralodra mungkin pindah ke sini gitu. Nah, tapi saya di SD ini hanya 1 tahun, jadi hanya kelas 1 SD saja. Karena setelah itu keluarga kami harus pindah lagi. Karena masa tugas ayah dan ibu saya di Indramayu ini udah selesai. Dan kami bisa kembali ke Jabodetabek. Tapi belum ke Jakarta, kami pindah ke Tangerang. Setelah dari Indramayu, kemudian saya pindah ke Tangerang. Kenapa Tangerang? Karena ibu saya yang berprofesi sebagai dokter mendapatkan izin prakteknya itu di Tangerang, bukan di Jakarta. Jadi rumah di Indramayu kemudian dijual oleh orang tua saya dan dibelikan rumah di Tangerang, dan pindahlah kami ke kota satelit dari Jakarta tersebut. Saya waktu itu usianya masih 6 tahunan, jadi nggak terlalu sedih-sedih amat pindah dari Indramayu. Tapi saya nggak tahu, karena pada saat umur itu nama Tangerang aja itu baru saya dengar gitu. Saya tidak tahu itu kota apa. Dan saya akan langsung ajak Anda ke rumah saya yang saya tinggali ketika di Tangerang, juga sekolah yang saya jalani di sana. Ini dia, masih sama bentuk rumahnya. Pintu masuknya dulu di kanan itu garasi. Ada bisa 2 mobil garasi, dan itu di ujung dalamnya itu tempat prakteknya ibu saya. Jadi ibu saya itu praktek di rumah dan di Rumah Sakit Umum Tangerang. Dan ini sampai sekarang rumahnya masih milik keluarga kami, cuman karena kami sekarang tinggal di Jakarta, oleh ayah saya ini rumah dipinjamkan ke salah satu perawatnya almarhumah ibu saya gitu. Jadi mereka boleh nempatin di sini, tapi ini rumah masih sama, nggak berubah dari dulu. Mungkin harus ada renovasi kali ini ya. Ini tempat saya main, terus di jalan ini saya sering main sepeda. Dan ini masjid. Dari dulu ini tempat kalau misalnya sholat Jumat bareng sama teman-teman, ini kita sering main di masjid. Benar-benar di depan rumah kita tuh ada masjid yang itu kita pakai main buat teman-teman yang muslim. Jadi teman-teman di sini ada yang muslim, ada yang Kristen, tapi kita main bareng. Tapi kalau sholat di masjid sini. Nah, saya di sini itu pada saat pindah tuh langsung masuk kelas 2. Dan sekarang langsung kita ke sekolah saya, nggak jauh dari sini tempatnya. SD Negeri Tangerang 6. Iya, ini dulu sekolah saya di sini. Saya bersekolah dari kelas 2 sampai kelas 4 SD di sini. Tadinya masuknya sih lewat situ ya, cuman sekarang diubah. Di sini saya banyak teman-teman. Ya, dulu saya sekolah di sini. Ya. Udah berubah. Pedal mayo. Udah berubah. Om, pedal. Gak apa-apa. Gak apa-apa, yuk. Sekarang udah. Dulu masuknya dari sana. Sekarang udah berubah. Oh, udah saya berubah. Dwi, Om. Apa? Ya, saya Dwi. Oh, Dwi. Ya. Oh iya, kalau dalam tadi keluar lewat sana dulu betul. Tadinya. Iya, betul. Wah, jadi keren sekarang ya. Nah, ini dia SD Negeri Tangerang 6. Tempat saya bersekolah di Tangerang. Saya dari kelas 2 sampai kelas 4 SD di sini. Dan di sini saya main-main. Ini tempat main saya sama teman-teman saya. Dulu pintu keluarnya di sana, tapi sekarang diubah di sini. Cuman gedungnya masih mirip semuanya, cuman lebih bagus sekarang.
Saya punya banyak teman, saya punya banyak sahabat di sini dan saya udah betah banget. Tiba-tiba saya harus menghadapi perubahan lagi. Karena pada saat saya selesai kelas 4 SD, orang tua saya memutuskan untuk melanjutkan studinya. Ayah saya melanjutkan studi S2 ke Amerika Serikat. Ibu saya melanjutkan studi S2 ke Semarang. Artinya saya harus pindah ke Semarang pada saat saya selesai kelas 4 SD. Dan oke, kita lanjutkan Drive My Life ini ke kota Semarang. Tol Cipali, kayaknya tadi udah pernah lewat sini. Nggak apa-apa kita lewat sini lagi. Kita udah di Jalan Imam Bonjol, Semarang. Tapi ini udah banyak berubah. Oke, ini gedung dulu PT Pupuk Pusri di sini masih sama gedungnya. Nah, ini cuman beda kira-kira 3 rumah. Wah, kok udah jadi gedung? Hah? Kemana rumah saya? Hah? Hilang. Ini Imam Bonjol nomor 204 A dulu saya di sini. Misi Pak. Saya dulu rumahnya di sini. Sekarang udah nggak jadi rumah tapi ya. Berapa? 204. Ini sebelah. Oh, 204 sebelah. Udah jadi gedung tinggi ini. Oh, Papros. Oh, ini 200. Wah. Oh, ini 204. Rumah tapi nggak ditinggalin kayaknya. Ini sebenarnya luas sekali ya di dalamnya tuh. Jadi waktu kami tinggal di sini itu luasnya mungkin 1.500 sampai 2.000 meter ke dalam, tapi ada 5 rumah di dalam dan salah satunya itu yang kami tinggali. Sebenarnya itu bukan rumah orang tua saya, tapi rumah dari kakaknya ibu saya dan Bude Ani, dokter juga di Semarang. Bude Ani itu baik hati meminjamkan rumah itu ke keluarga kami. Jadi kami tinggal di sini. Nggak gede, rumah kami sendiri itu cuman paling 100 sampai 150 meter persegi. Dan di Semarang ini kami hidup cukup sederhana ya, karena orang tua saya bilang bahwa uang mereka kepakai untuk sekolah. Itu saya di situ belajar bahwa kadang-kadang memang harus mengorbankan sesuatu, mengorbankan kenyamanan, mengorbankan kemewahan demi mencapai cita-cita. Cita-cita mereka adalah menjadi dokter spesialis. Ayah saya ke Amerika dapat beasiswa dari kantornya Departemen Kesehatan, sedangkan ibu saya biaya sendiri untuk sekolah dokter anak di Undip, dan kami tinggal di sini tempatnya di Jalan Imam Bonjol nomor 204. Ya, di sini kalau saya ke sekolah, kalau SD saya pakai jalan kaki, SMP saya naik sepeda dari sini. Tapi kalau Jalan Imam Bonjolnya sih sama. Kalau dulu sih 2 arah ya, sekarang jadi 1 arah. Jadi udah nggak ada. Tadinya lebar dan gede. Ya, nggak bisa lihat rumah kenangan itu lagi. Tapi sekarang kita akan ke SD saya. SD saya, SD Randusari, nggak jauh dari sini di Jalan Pandanaran. Dulu Jalan Imam Bonjol itu sepi. Sekarang ramai. Sekarang kita ke SD saya. SD saya itu di Jalan Protokol, dulu namanya SD Negeri Randusari, di Jalan Pandanaran. Nah, ini dia Jalan Pandanaran. Astagfirullahaladzim. Udah nggak ada sekolahnya. Ini jadi
shopping center. Ini halaman sekolah saya tadinya. Udah nggak ada ya. Ini tadinya sekolah, halamannya gede, ini halaman sekolah. Terus itu gedung sekolahnya tuh bentuk U gitu. Dulu namanya SD Randusari. Jadi tapi sekarang kayaknya udah diubah jadi tempat niaga seperti ini. Tapi nggak apa-apa. Jadi pada saat saya di SD Negeri Randusari ini, itu saat yang menakutkan buat saya karena saya anak baru, nggak punya teman, dan saya ingat banget hari pertama saya masuk ke kelas 5 di SD Randusari ini bukan di awal catur wulan ya, jadi udah agak ke tengah-tengah, dan itu langsung ulangan bahasa daerah. Satu pelajaran yang saya nggak pernah dapat selama di Tangerang. Udah langsung jelek, dan bahasa daerah itu momok sekali bagi saya karena saya tidak bisa ngomong Jawa, saya tidak mengenal huruf Jawa, dan teman-teman saya semua native speaker bahasa Jawa. Tapi tantangannya bukan cuma di situ. Ternyata memang benar kata orang pada saat itu bahwa pendidikan di Semarang itu standarnya lebih tinggi dibandingkan sebelumnya saya di Tangerang atau bahkan Jakarta. Mereka di sini benar-benar serius sekali belajarnya dan brilian muridnya. Jadi sangat sulit bersaing di sini, dan di situ benar-benar saya harus mengejar ketertinggalan saya. Saya belajar terus karena ibu saya berpesan kalau bisa nanti masuk SMP-nya di SMP negeri. Kenapa, Mah? Karena kalau misalnya kamu tidak diterima di SMP negeri, diterimanya di swasta, Mama tidak punya uang untuk membiayai kamu sekolah. Karena negeri lebih murah kan, jauh lebih murah dibandingkan swasta. Ya udah, di situ benar-benar saya belajar dan mulai berteman, mulai beradaptasi, bisa ngomong Jawa sedikit-sedikit walaupun kalau bahasa daerah itu pasti nilainya jelek. Dan akhirnya ketika pada saat itu ujian nasional namanya Eptanas, evaluasi belajar tahap akhir nasional, saya mendapatkan nilai yang cukup bagus sehingga saya bisa keterima di SMP favorit, paling favorit di Semarang pada saat itu, SMP Negeri 3. Sekarang kita akan ke sana. Semoga masih ada SMP-nya. Nah, kalau SMP 3 ini alhamdulillah masih ada sampai sekarang, dan tempatnya juga sama, jadi saya apal. Oke, kita sampai. SMP 3 Semarang. SMP Negeri 3 Semarang. Ini SMP saya dulu. Ini SMP paling favorit di Semarang. Untuk masuk ke SMP ini, lulusan SD itu harus bersaing di nilai Eptanas murninya, alias NEM. Dan akhirnya siswa-siswa yang pintar-pintar di Semarang itu masuk ke sini, dan saya beruntung dapat NEM lumayan bagus di SD dan bisa masuk ke sini. Nah, sekarang saya tadi udah kontekan, ternyata kita diizinkan untuk sampai ke dalam. Pak Suti, selamat datang di SMP 3 kembali. Terima kasih Pak Suti. Nah, Pak Sutiono ini adalah Wakil Kepala Sekolah di bidang kurikulum atau akademik, dan saya akan pasangkan ini, mohon izin Pak, saya pasangkan sound device. Nah, Pak Suti ini bekerja di SMP Negeri 3 Semarang sejak tahun 98 sebagai guru bahasa Indonesia. Jadi nggak ketemu saya karena saya sudah keluar lama nih. Sudah keluar lama di sini. Pak Suti, terima kasih udah menerima saya di sini. Saya dulu punya kenangan yang sangat indah di SMP Negeri 3 ini. Ini sekarang relatif tidak berubah banyak Pak ya gedungnya dibanding dulu ya. Jadi pintu masuk di sini hanya diperlebar aja pintu masuknya. Hanya diperlebar dulu kan saja. Separuh dari ini. Betul. Sekarang diperlebar.
Dan penggunaan ruangnya aja yang berubah. Penggunaan ruangnya. Ya. Boleh kita lihat ke dalam, Boleh, Pak? monggo. Nah ini, selalu SMPN Negeri 3 tuh prestasinya luar biasa, piala kejuaraan macam-macam. Ini juaraan-juaraan yang dicapai selama ini. Nah ini gedung kelas saya itu yang ini dulu, Ya. persis. Dulu ini kelas. betul ruang kelas, tapi sekarang udah jadi perpustakaan. Oh, sekarang udah jadi perpustakaan ya Pak ya? Ya. Ini kalau turun main itu kita main di sini, kejar-kejaran, lari-larian, terus makan, berantem ya namanya anak SMP kan Ya, mesti. berantem Ya, berantem eranya. kecil-kecilan. Ya, asal eranya. berantarnya tidak berlebihan ya. Tidak berantem berlebihan, berantem kenakalan anak kecil. Pak Sutiono, saya harus permisi dulu karena saya harus melanjutkan perjalanan ke Jakarta lagi untuk ke tempat berikutnya. Selamat jalan, Sukses selalu. sukses. Amin. Kita langsung jalan ke Jakarta. Jauh juga perjalanan dari Semarang ke Jakarta, tapi nggak apa-apa, happy selalu berjalan menyusuri tempat-tempat yang bersejarah dalam hidup. Sekarang kita udah masuk ke kota Jakarta, disapa dengan kemacetan, dan sudah dekat dengan lokasi tujuan berikutnya di daerah Salemba. Nah, dari Semarang saya pindah ke sini. SMP Negeri 216 Jakarta, ya Allah masih sama semua ininya, masih sama semua arsitektur gedungnya, dan ini sampai sekarang masih jadi SMP Negeri unggulan di Jakarta Pusat. Jadi saya di sini langsung masuk kelas 3 ya, langsung masuk kelas 3 karena kelas 1 dan 2-nya di Semarang, dan agak syok sedikit di sini karena cara ngomongnya beda. Saya biasa ngomong aku, kamu, di sini lu, gue. Dan saya logatnya medok dan saya langsung dapat panggilan Jawir di sini. Karena saya satu-satunya yang medok. Nah, di sini saya harus adaptasi karena berbeda, cara guru mengajarnya berbeda, cara bergaul anak-anaknya berbeda. Tapi ya saya melihat bahwa di Jakarta ini emang sedikit unik gitu ya. Kalau di Semarang itu kita lebih ke academic oriented, benar-benar fokus ke belajar. Nah, kalau di sini lebih balance, ada gaulnya juga gitu, lebih gaul lah di sini. Dan saya harus adaptasi, tapi alhamdulillah saya bisa dapat banyak teman di sini. Beberapa masih keep in touch, bahkan sampai sekarang 1 tahun belajar di SMP ini. Saya belajar banyak hal, belajar beradaptasi, belajar bergaul dengan lingkungan dan budaya yang baru. Tapi alhamdulillah kita memang harus selalu bisa beradaptasi, dan banyak sekali kenangan di SMP ini. Dan masuki tahap akhir saya belajar di SMP Negeri 216 ini, saya mendapatkan NEM atau nilai Eptanas Murni yang cukup baik, sehingga saya bisa masuk ke SMA negeri favorit saya, yang kebetulan tidak jauh dari sini. Sekarang kita langsung ke SMA saya. Nah, kalau ini SMP saya, ini SMA saya, bersebelahan gedungnya, SMA Negeri 68. SMA 68, wibawa serta mulia. Tuh, masih ingat saya lagu Marsnya. Yes, SMA Negeri 68 ini tujuan sebagian besar anak SMP 216 untuk bisa bersekolah di SMA Negeri unggulan ini, dan alhamdulillah saya berhasil masuk. Wah, agak sedikit berbeda ya. Dulu di sini ini kosong. Nah, ini sekarang dibangun masjid di depannya. Pintu masuknya masih tetap sama di sini. Gedungnya definitely sama. Tapi sekarang warnanya sudah lebih bagus, terawat sekali, lapangan olahraganya juga bagus. Dan ini salah satu tempat yang menentukan jalan hidup saya, karena disinilah saya yakin bahwa saya akan berkuliah
di Fakultas Teknik. Saya ingin berkuliah di Fakultas Teknik, dan pada zaman saya ketika kita masuk kelas 2 dan 3 SMA itu ada program peminatan. Jadi kita bisa pilih peminatannya apa, dan saya pilih itu A1. Jadi A1 itu fisika, A2 itu biologi, A3 itu sosial, dan A4 itu budaya. Saya pilih yang A1 jadi lebih berat ke arah fisikanya, dan itu yang membawa saya makin tertarik dengan dunia teknik. Nah, tapi proses belajar saya di SMA 68 ini up and down. Pertama kali masuk seneng, wah masuk SMA unggulan, banyak main sama temen karena saya udah adaptasi dengan kebudayaan di Jakarta. Nilainya jeblok, dimarahin sama orang tua. Dan di situ orang tua memberi nasihat ke saya bahwa kalau kita mau sukses di masa depan, kita harus rela berkorban di masa muda kita. Dan saya camkan itu, kemudian saya kurangin mainnya dan lebih banyak belajar, menuntut ilmu supaya saya bisa masuk ke Fakultas Teknik di universitas impian saya. Dan di masa itu saya sampai harus pakai kacamata karena belajar terus, kadang-kadang terlalu dekat. Sekarang udah dilasik jadi udah nggak minus lagi. Tapi dulu lulus dari sini matanya minus, tapi saya berhasil lulus dari SMA 68 dan kemudian berkuliah langsung. Mungkin sebagian besar dari Anda sudah tahu di mana saya berkuliah, tapi ini adalah tempat kuliah impian saya dan akhirnya saya keterima di sana. Let's go, kita langsung ke jenjang universitas saya. Universitas Indonesia, Pusat Ilmu Budaya Bangsa. Senang banget rasanya bisa keterima di universitas impian ini, di Fakultas Impian, Fakultas Teknik, dan di jurusan impian, jurusan Teknik Mesin. Yuk, saya ajak ke dalam. Nah, ini Profesor Nandi Setiadi. 3 tahun di atas saya. Dulu pada saat Mapram, pada saat ospek, beliau yang nyuruh saya loncat, lari, segala macam. Jongkok gitu ya, berdiri setengah. Nah, tapi luar biasa nih Prof Nandi, pengabdiannya di UI, dan ini salah satu update di Teknik Mesin di Fakultas Teknik UI sekarang nih, ICEL, Integrated Creative Engineering Learning Laboratory. Jadi ini laboratorium untuk seluruh jurusan yang ada di Fakultas Teknik. Jadi di sini adalah workshop kita untuk, jadi kurikulumnya teknik itu harus ada yang namanya capstone design. Printing ya? Iya. Jadi desain, anak-anak harus desain, habis itu prototyping. Nah, antara lain ini, ya sekarang kita membuat yang namanya untuk implan gigi, implan tulang tengkorak kalau kata. Nah, ini yang namanya 3D printing logam. Jadi nanti hasilnya ini. Wah, enak ya. Jadi ini kita bikin desain itu di kertas kalkir, terus habis itu dimasukin ke komputer, terus tiba-tiba udah jadi barangnya. Kalau dulu kita bubut satu-satu. Satu-satu. Tapi itu sekarang juga masih ada. Kita ngebubut, ya jadinya apa, ada. Nah, kemudian kita juga udah mempersiapkan ada lengan robot juga untuk. Ini yang banyak dipakai di pabrik perakitan mobil nih. Benar. Ada satu loh di UI. Ada satu, gede. Dan itu direncanakan untuk ya teman-teman sipil juga bisa pakai, atau arsitektur untuk 3D printing yang buat macam-macam lah. Karena sekarang arahnya mereka juga harus ke komputer. Ini bis buat apa? Iya, si timnya Adit jadi mengkonversi konversi ke listrik ya? Ke listrik. Kan? Wah, ini dia. Teknik Mesin UI sebelumnya sudah berhasil mengkonversi bis ke listrik. Sekarang ada satu bis lagi mungkin dengan konsep yang berbeda, tapi ini akan dikonversi ke listrik juga. Dan gedung ini disuplai dari solar cell. Oh, solar cell. 30%. 30%-nya dari solar cell. Ini rencananya coffee shop. Nah, ini dia apa namanya pameran-pameran. Nah, kita undang industri, ya. Ketika industrinya pengen, ini bisa dihilirisasi. Itu drone. Drone. Buat orang juga ceritanya. Apa dulu drone? pemetaan kayaknya sih ya, atau apa ya. Pemetaan. Habis itu lantai 5, lantai 6 untuk inkubator bisnis. Nah, ini salah satu bagian dari ICEL, laboratorium terbarunya Fakultas Teknik UI. Luar biasa ya, dibanding saya kuliah dulu,
Dulu tuh kita bikin semua masih manual dengan ruangan seadanya. Sekarang mereka punya gedung yang mewah, yang 30% energinya itu disuplai oleh solar cell. Dan di sini tidak hanya diajarkan untuk bikin barang, tapi juga bagaimana memasarkannya. Nah ini solar cell semua nih bro. Sumber tenaganya, 30% gedung ini sumber tenaganya solar cell. Jadi universitas bukan hanya ngajarin bagaimana bikin teknologi yang bersih, tapi dari gedungnya sendiri memang sudah bersih. Gitu. Ya. Ini batu batanya masih sama loh. Batu bata lantai, batu bata kelas-kelasnya. Jadi ini kelas-kelasnya nih yang di kanan kiri. Kalau dulu sih nggak pakai AC, kayaknya kalau sekarang pakai AC. Nah ini yang namanya lobby, ini tempat kita ngumpul kalau lagi nunggu waktu kuliah. Di sini kita duduk di bawah, kita ngerjain tugas. Biasanya di pojok situ saya duduk, pusing sama kuliahnya, terus diskusi sama teman atau sekedar ngobrol-ngobrol sama teman di sini nih, di lobby namanya. Bye UI, kita ke tempat berikutnya. Di sini banyak sekali yang saya pelajari ya, bukan hanya pelajaran akademis, tapi juga bagaimana bergaul, bersosialisasi, yang akhirnya saya dengan teman-teman kuliah itu sampai sekarang tuh masih akrab dan kadang-kadang kita suka memberi opportunity ke satu sama lain gitu. Walaupun memang pelajaran di teknik mesin UI ini juga banyak banget yang bisa saya terapkan di pekerjaan saya sekarang. Saya jadi paham mengenai mesin mobil, saya paham mengenai konversi energi, semua karena kampus tercinta ini. Dan termasuk salah satunya juga saya belajar bahwa mesin jika performanya itu mau optimal membutuhkan pelumas yang baik. Semakin tinggi teknologi pelumasnya, maka semakin baik kinerja mesinnya. Makanya saya untuk Honda BR-V ini juga saya selalu gunakan Shell Helix X10 0W 40. Sekarang kita akan ke tujuan berikutnya. Mungkin Anda mengira setelah saya selesai kuliah, saya akan langsung bekerja. Tapi tidak, jalan hidup saya setelah kuliah bukan bekerja, tapi ke tempat ini. Oke, sekarang kita perjalanannya agak jauh juga ke tujuan berikutnya. Dan dari tadi itu saya selalu merasa nyaman untuk berjalan jauh dengan Honda BR-V ini. Karena saya tahu mesinnya diproteksi menggunakan Shell Helix X10. Ada beberapa alasan. Yang pertama, Shell, kita tahu betapa tinggi reputasinya produsen pelumas tersebut. Bahkan sampai sekarang juga masih menjadi partner dari Ferrari di Formula One. Dan Shell Helix X10 ini makin memberikan kenyamanan dan ketenangan lebih karena dia juga mengandung Pure Plus teknologi yang mampu mengubah gas alam menjadi cairan untuk performa maksimal layaknya mesin baru. Dan Shell Helix X10 ini bahkan sudah diuji coba di dalam Dynamite 2.0 field test dan terbukti melindungi mesin dengan prima hingga 20.000 km. Serta dia dapat membersihkan mesin dari dalam dengan formula active cleansing technology. So, itulah alasan kenapa saya tidak pernah main-main dengan pelumas dan merasa nyaman serta aman menggunakan Shell Helix X10 di dalam Honda BR-V saya. Nah, sekarang kita lanjutkan perjalanan. Dan seperti tadi saya bilang, rata-rata orang pasti berpikir setelah kuliah saya akan bekerja, tapi tidak, bukan itu yang membawa garis hidup saya. Justru ini yang saya lakukan setelah lulus kuliah. Ya, sirkuit Sentul. Jadi pada saat orang-orang lain itu setelah selesai kuliah mereka memilih untuk bekerja, saya memilih untuk memakai uang tabungan saya untuk balapan di sini. Sebuah cita-cita yang sudah ada bahkan sejak saya SD untuk bisa balap. Sedangkan keluarga saya itu dari keluarga dokter. Ayah saya dokter, ibu saya dokter gitu. Dan tidak ada yang mengenal dengan dunia balap. Akhirnya setelah kuliah, secara kebetulan saya main ke Garden Speed. Dan saya mengikuti drag race di sirkuit ini.
drag race di trek lurusnya 402 meter, dan baru di tahun 99 saya ikut kejuaraan balap touring. Sebuah hal yang baru untuk saya, yang tidak pernah kita ada pengalaman sama sekali. Saya tidak ada pengalaman, Taqwa tidak ada pengalaman. Dan kebetulan pada tahun 99 itu ada Timor One Make Race yang memungkinkan kami, orang yang bukan dari dunia motorsport dan dengan dana terbatas itu, bisa ikut balapan dengan harga yang terjangkau. Dan alhamdulillah karena serius menjalaninya, prestasinya bagus. Pertama kali ikut balap touring langsung dapat piala juga, dapat podium di balap pertama itu, dan lantas sponsor mulai berdatangan sehingga sampai sekarang alhamdulillah saya masih bisa balap di sirkuit kebanggaan Indonesia ini. Dan dari sirkuit Sentul inilah saya juga kemudian merambah ke Sepang, Malaysia, dan sampai sekarang juga saya masih balap di Sepang. Kemudian sekarang kita juga sudah punya Mandalika, sirkuit Ancol, tapi sirkuit Sentul inilah yang benar-benar awal karir saya balap. Tapi walaupun banyak suka dukanya di awal-awal saya balapan di sirkuit ini, tapi balap itu memang adalah olahraga yang mahal. Saya pertama kali balap touring itu tahun 99 dan baru dapat sponsor itu kira-kira di tahun 2001-2002. Tapi belum sampai 2 tahun sebenarnya tabungan saya sudah mulai menipis untuk balap, walaupun di kelas termurah tapi tetap mahal. Akhirnya setahun saya coba balap touring di sini. Kemudian saya memutuskan saya harus cari kerja. Dan di situ saya bingung, saya kerja apa yang membawa saya ke tempat berikutnya. Kebon Jeruk. Nah, disinilah lamaran kerja pertama saya, langsung diterima, dan kantor pertama saya. Ya, Jalan Panjang nomor 8A. Ini adalah tempat saya pertama kali bekerja. Dan pada saat itu lowongannya adalah menjadi reporter otomotif. Saya nggak ngerti reporter, saya nggak ngerti jurnalistik, tapi yang jelas berhubungan sama dengan dunia otomotif. Dan kebetulan tabloid otomotif pada saat itu adalah langganan saya selalu baca tiap minggu, dan rasanya seru bergabung. Akhirnya saya daftar, ada ratusan orang yang mendaftar di sini, tapi hanya 4 orang yang keterima, termasuk salah satunya saya. Dan di sini saya belajar dunia jurnalistik, belajar mengetik, belajar bahasa Indonesia, belajar menyampaikan gagasan. Banyak sekali yang saya dapatkan dari kantor Gramedia Majalah ini. Pertama kali saya bekerja itu saya ditempatkan di tabloid Autosport. Autosport itu tabloid baru yang khusus membahas tentang balap. Dan percaya apa enggak, 4 bulan saya kerja di situ, saya pengen keluar. Berat sekali kerja jurnalistik, ada deadline, kemudian banyak yang harus saya pelajari. Tapi pada saat saya sudah mau keluar dari sini, saya bertahan. Coba dulu, lakukan yang terbaik dulu. Kalau sampai kita sudah melakukan yang terbaik dan gagal, barulah nggak apa-apa. Tapi jangan baru masuk udah menyerah. Akhirnya saya mulai menyukai, saya mendapatkan training jurnalistik di kantor ini. Dan akhirnya setelah itu, setelah dari tabloid Autosport, saya dipindahkan ke majalah Autobild, majalah franchise dari Jerman. Dan di sini saya lama sekali, 14 tahun saya berkarya di kantor ini, dan banyak sekali jasa dari Gramedia Majalah ini untuk saya, untuk pengembangan diri saya di pengetahuan otomotif, di pengetahuan jurnalistiknya. Dan saya sempat berpikir bahwa saya akan bekerja di sini seumur hidup sampai saya pensiun. Tapi ternyata nasib berbicara lain. Sebenarnya sudah mulai kelihatan. Jadi di awal-awal karir saya itu menanjak pesat. Tapi begitu sudah memasuki 10 tahun saya kerja, manajemen baru semua, saya mulai turun. Jadi saya sempat sampai redaktur pelaksana, diturunkan lagi jadi redaktur, diturunkan lagi jadi reporter. Buat saya nggak masalah,
karena saya tidak gila jabatan, mau jabatan apapun saya cinta dengan dunianya. Tapi akhirnya satu hari di pertengahan 2014 saya dipanggil oleh HRD, dan di saat yang bersamaan kebetulan perusahaan juga lagi mengurangi jumlah karyawan, jadi sejumlah karyawan yang sudah dianggap mungkin terlalu senior atau yang tidak begitu diinginkan lagi ada di perusahaan ini dipanggil, diminta untuk resign. Tentu saja ditawarkan kompensasi yang layak ya, termasuk saya ditawari untuk resign. Awalnya saya stres, saya cinta sekali pekerjaan ini, mereview mobil, menulis artikel, dan ini Gramedia adalah perusahaan yang media yang salah satu yang paling besar. Saya nggak tahu mesti pindah kemana lagi kalau keluar dari sini. Berat sekali, tapi akhirnya ya life must go on. Setelah diminta untuk resign, akhirnya saya memutuskan lebih baik saya resign daripada tetap memaksakan bekerja ketika kantor ini sudah meminta untuk saya resign. Akhirnya di 2014 saya resign dan saya tidak memiliki pekerjaan, tidak memiliki tabungan yang cukup juga karena memang gaji jurnalis itu tidak terlalu besar, tapi nggak masalah karena saya cinta. Tapi disitulah saya mengalami fase kebingungan, terutama di 2015 awal sampai pertengahan. Saya keluar dari kantor ini tidak punya pekerjaan, tabungan tidak banyak. Orang tua saya, ibu saya meninggal di tahun 2015 juga, dan saya memasuki area tidak nyaman yang tidak pernah saya jalani sebelumnya. Tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki penghasilan. Dan bagaimana nasib saya selanjutnya, saya akan ajak Anda berjalan lagi sambil saya ceritakan di mobil seperti apa. Bye-bye kantor ini. Hari terakhir saya meninggalkan kantor ini, sedih sekali rasanya, tapi bagaimanapun saya berterima kasih. Banyak sekali pelajaran yang saya dapatkan di sini yang bisa membentuk diri saya seperti ini. Let's go. Pengennya sih masuk ke gedungnya ya, tapi sayang sekali gedungnya udah nggak ditempatin lagi sekarang. Bahkan Autobuild-nya dari 2016 atau 2017 itu udah tutup. Gramedia majalahnya masih ada tapi udah pindah ke tempat lain. Jadi gedungnya sekarang kosong. Tapi saya masih ingat sekali momen terakhir di gedung itu setelah tanda tangan surat resign dan turun ke parkiran. Ketika keluar parkiran saya melihat masih ada karyawan-karyawan lain, mereka masih punya kerja, sedangkan saya nggak punya kerja. Tatapan saya hanya kosong, saya nggak tahu mesti ngapain. Tapi di situ saya belajar bahwa penting sekali untuk memiliki teman-teman yang berkualitas dan teman-teman yang sejati. Karena salah satu teman saya, Krishna, almarhum sekarang, beliau menawari saya untuk bekerja sebagai trainer. Suatu bidang yang saya tidak pernah sama sekali sentuh, tapi untuk mempertahankan hidup saya terima. Dan ternyata penghasilannya lumayan walaupun kerjanya keras sekali, tapi minimal untuk menyambung hidup saya bisa. Saya terima kasih sekali ke teman saya itu, Krishna. Dan kebetulan performa saya juga bagus di situ, mentrain sales bagaimana cara menjual mobil, bagaimana cara menghadapi customer, menghadapi komplain, menjual tanpa menjatuhkan kompetitor. Dan karena performa saya bagus, saya dipanggil oleh bos dari institusi trainer tersebut dan ditawari untuk menjadi karyawan tetap dengan gaji mendekati 4 kali lipat yang saya terima di Gramedia. Wow, saya sangat senang dan saya langsung berpikir bahwa oke, masa depan saya cerah nih. Tapi terus kemudian saya tanya, karena masih ada yang mengganjal, saya tanya ke bos saya itu, apakah boleh sambil bekerja di Suwals, waktu itu institusi namanya Suwals, bekerja di sini sebagai trainer, bolehkah saya sebagai sampingan saya mereview mobil mungkin hanya di channel pribadi saya atau sosmed pribadi saya. Sayangnya tidak diizinkan karena takut konflik of interest dengan klien mereka yang merupakan merek mobil juga. Well, masuk akal, tapi saya masih mencintai dunia review mobil dan saya melakukan hal yang nggak percaya saya lakukan itu. Saya langsung menolak. Saya bilang terima kasih udah ditawari, tapi kalau saya tidak boleh mereview mobil pada saat kerja di sini, saya tidak bisa karena saya masih
suka dunia jurnalistik, saya masih suka mereview mobil. Oh oke, Pak Fitra, tapi kalau Pak Fitra tidak menerima ini, kemungkinan juga pekerjaan sebagai kontributor atau associate trainer juga akan semakin sedikit atau tidak ada. Oh ya udah, nggak apa-apa, tapi saya makasih atas kesempatannya. Dan bam, jobless lagi untuk kedua kalinya. Tapi sekarang sudah punya sedikit tabungan, dan di situ saya masih bingung. Oke, saya mau melanjutkan review mobil, tapi saya tidak berani membuat media sendiri. Membuat media itu berat. Sampai akhirnya lagi-lagi teman yang menyelamatkan saya, Om Sony Riharto, kolega saya, mantan bos saya di Gramedia, pecinta mobil sejati, petrolhead, datang dan menanyai saya kerja apa. Ya, saya bilang saya lagi nggak punya kerjaan lagi, dan ditawari untuk apakah mau membuat media sendiri bareng sama Sony dan bareng beberapa teman lainnya. Saya langsung tanpa ambil pusing, saya setuju. Ini kesempatan saya untuk kembali ke dunia media, dan bukan hanya kembali ke dunia media, tapi bisa merancang media itu seperti apa, cara kerjanya seperti apa. Saya bawa nilai-nilai positif dari Gramedia ke media baru ini, yang negatif-negatif saya ubah supaya menjadi media yang modern, media yang diterima oleh orang, dan media yang menyenangkan sebagai tempat kerja. Dan ayo sekarang kita ke sana. Dan akhirnya kita sampai di kantor kami ini. Saya ingat saya juga yang nyari lokasinya di sini, dan kita bangun namanya PT Bintang Langit Multimedia. Di dalamnya ada auto driver, ada auto rider, ada automods, dan disinilah kantor yang saya ingat dari pertama kali bikin ini dengan perasaan happy, ada semangat baru yang mungkin kantornya sederhana dan kecil, tidak semegah sebelumnya gitu ya, tapi suasana kerjanya di sini benar-benar menyenangkan. Dan inilah kantor mungil kami. Membuat media baru itu tidak mudah, kita butuh kerja keras, kita butuh kerja cerdas, kita harus meletakkan standarnya seperti apa, membimbing serta mengedukasi karyawan-karyawan baru gitu ya. Tapi alhamdulillah semuanya berjalan lancar sampai sekarang, bahkan tidak sampai 2 tahun sejak kelahiran kami di 2015 nih, 2015 pertengahan akhirnya hadir. Itu tidak sampai 2 tahun kami berhasil menjadi channel YouTube review mobil yang terbesar di Indonesia yang bertahan hingga sekarang. Kemudian di 2017 lagi-lagi saya mengalami perubahan jalan hidup yang diakibatkan oleh teman saya juga. Saya berkenalan dengan Eka Gustiwana, dan Eka bilang, kenapa nggak sekalian auto driver bikin channel pribadi. Jadi auto driver ini untuk review mobil pribadi, lebih ke otomotif secara keseluruhan, keseharian saya. Saya tadinya nggak percaya, saya jalanin sungguh-sungguh, dan akhirnya juga bisa seperti sekarang. Alhamdulillah auto driver dan channel pribadi saya sudah lebih dari 1 juta subscriber sekarang. Dan agak mengejutkan sebenarnya buat saya. Saya itu orang yang tidak terbiasa gagal tadinya. SD ke SMP saya mulus, SMP ke SMA saya mulus, SMA ke kuliah saya mulus, kuliah ke kerja saya mulus. Nggak pernah ada yang saya gagal. Tiba-tiba justru ketika saya udah beranjak dewasa, disitulah ada kegagalan pertama yang cukup besar, tapi yang ternyata itu membuat motivasi menjadi naik. Dan ketika zona itu menjadi zona tidak nyaman, menjadi satu dorongan kita untuk berbuat lebih gitu. Dan jadilah seperti saya sekarang. Itu semua ya proses yang panjang, melewati semua hal positif dan negatif. Benar-benar nggak kerasa ya, kita ribuan kilometer kita udah jalan pakai mobil ini ke semua tempat yang menjadi tonggak penting dalam hidup saya, dari mulai saya lahir, sekolah, kuliah, sampai bekerja. Dan terima kasih pada Shell Helix X10 0W40 yang bisa membuat Honda BR-V ini melaju lebih jauh. Dan bagaimana saya sekarang di auto driver? Well, lihat ini. Ada mobil baru yang belum di launching di sini.
datang setiap hari, selalu bertemu mobil baru seperti ini, Volvo XC40 PHEV, dan selalu excited tiap hari, selalu ada semangat baru tiap hari ketika datang ke kantor mereview mobil-mobil baru, bertemu dengan teknologi-teknologi baru, dan semangat baru seperti inilah yang bisa membuat saya melaju semakin jauh ke depannya. Terima kasih untuk Anda yang sudah nonton video ini sampai akhir. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.